Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Badruzaman dari jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas elektronika dasar, di mana tugasnya itu membuat rangkaian op-amp integrator dan rangkaian op-amp diferensiator. Di mana pertama kita mencari dulu rangkaiannya, yaitu op-amp 2. Di sini kita cari op-amp 2, kemudian oke. Kita tambahkan. Selanjutnya komponen kita cari lagi, ada voltage. Kita cari voltage. Voltage ini digunakan untuk VEE, VCC dan VEE. Nah, kemudian kita juga tambahkan V3 sebagai V inputnya. Kemudian kita tambahkan kapasitor. Kita rotate dulu kapasitornya. Kita simpan di atas gitu ya. Di bawahnya kita tambahkan resistor. Kita rotate lagi. Nah, setelah dirasa cukup posisinya, sekarang kita tinggal wiring atau dihubungkan dengan kabel. Nah, kita hubungkan semuanya dengan kabel. Tuh, lama ngehubungkan kabelnya di. Oke, selanjutnya kita juga jangan lupa menambahkan ground untuk di V input, kemudian dari V output, dan nah di sini kita tambahkan ground, kemudian tambahkan ground juga. Jadi kita tambahkan 3 ground. Selanjutnya kita mengganti nilai DC value-nya, yaitu 15 volt. Kemudian yang bawah juga 15 volt. Selanjutnya kita ganti atau kita tambahkan nilai kapasitornya, yaitu 1 ohm, dan ganti juga nilai resistornya menjadi 1 kilo ohm. Kemudian kita ganti V inputnya ke sinusoidal. Untuk DC value-nya, DC offsetnya itu 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo. Oke, kalau sudah, kita bisa mengecek dulu apakah LM741-nya sudah ada di komputer kita, karena nanti kita akan menggunakan tipe op-amp-nya itu LM741. Kalau sudah ada, kita tekan OP itu, kemudian .include, masukkan .include LM741 .mode gitu. Oke, nah kita bisa letakkan di mana saja. Selanjutnya kita juga mengganti nama nama op-amp-nya itu menjadi LM741 per NS. Oke, kalau udah, kita tambahkan juga nama untuk V output. Oke. Selanjutnya kita bisa merunning simulasinya, karena semua rangkaian sudah terhubung dengan benar. Tapi kita bisa save dulu untuk menyimpan dan memastikan bahwa file ini tersimpan dengan yang tadi, yaitu dengan software atau dengan file LM741-nya. Kita rename jadi rangkaian integrator. Kemudian save.
kalau sudah, kita bisa merunning, stop time-nya 10 ms. Nah, kita bisa pertama menguji dulu V inputnya berapa. Kita tekan. Nah, bisa dilihat untuk P inputnya yaitu untuk puncaknya 1 volt dan lembahnya minus 1 volt. Kemudian kita add plot pen, kita cek nilainya V outputnya berapa. Nah, bisa dilihat untuk nilai V outputnya sudah tertera di sana bahwa berbentuknya hampir kotak. Kemudian ketika kita ganti nilai kapasitansinya menjadi 1 mikro, maka kita lihat perubahannya. Kita run ulang. Nah, bisa dilihat bahwa fasenya itu berbeda gitu ya dari yang awal, dimana lembah dan puncaknya juga berbeda. Kemudian ketika kita ganti lagi menjadi 1 nano gitu ya, 1 nanofarad, kita run ulang, maka akan menghasilkan grafiknya itu seperti kotak, dimana untuk puncaknya itu 15 volt dan lembahnya min 15 volt. Nah, ketika kita mengganti nilai DC value dari VCC-nya itu 30 volt dan yang bawah 30 volt, maka ketika kita run ulang simulasinya akan menghasilkan grafik yang berbeda, yaitu puncaknya akan berubah menjadi 30 volt dan lembahnya menjadi minus 30 volt. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke rangkaian diferensiator. Kita new schematic dulu. Kemudian kita tambahkan komponen. Kita cari op-amp 2 yang mana nanti kita akan ubah menjadi LM741. Kemudian kita cari lagi voltage untuk VCC dan VEE. Kemudian tambahkan V inputnya yaitu V3 nya. Selanjutnya kita tambahkan kapasitor, di mana kapasitornya itu posisinya merupakan kebalikan dari rangkaian yang integrator. Kita pasang di bawah, sedangkan yang tadi integrator di atas. Nah, sekarang resistornya kebalik, yang dipasang di atas. Nah, kalau sudah menyiapkan komponennya, selanjutnya tinggal proses wiring atau menghubungkan dengan kabel-kabel. Nah, kita juga jangan lupa menambahkan ground. Ada 3 buah ground yang ditambahkan. Kita sambungkan supaya semuanya bisa saling terhubung ke ground.
Nah, selanjutnya kita mengganti nilai DC value-nya. Untuk V1 itu 15 volt, kemudian untuk V2 itu 15 volt, dan R1 kita ganti menjadi 1 kilo ohm. Kemudian C1 atau kapasitornya kita ubah nilai kapasitansinya menjadi 1 mikro. Kemudian untuk V3-nya kita klik advance menjadi sinusoidal, DC offsetnya menjadi 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo. Oke, selanjutnya kita mengganti op-ampnya menjadi tipe LM741 dengan cara .include spasi LM741.mode. Oke, kita simpan di mana saja. Nah, kalau sudah, kita juga ganti nama op-amp 2-nya menjadi LM741/NS. Selanjutnya kita bisa save as dulu. Kita ganti nama filenya menjadi diferensiator atau rangkaian diferensiator. Nah, kita save. Kalau udah di save dan semua rangkaiannya sudah terhubung dengan baik dan benar, kita bisa run simulasinya. Kemudian stop time-nya 10 ms. Nah, kita coba hilangkan dulu yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai V inputnya berapa. Kita tinggal pencet saja, maka akan keluar nilainya pada grafik. Untuk puncaknya 1 volt dan lembahnya itu minus 1 volt. Oke, selanjutnya kita add plot pen. Kita cari nilai V outputnya berapa gitu. Nah, V outputnya, nah, bisa dilihat bahwa di sini ada garis-garis. Nah, ini menandakan bahwa adanya noise pada grafik ini, dimana di awal ini sangat banyak sekali noise. Nah, ketika kita ganti nilai kapasitornya atau kapasitansinya menjadi 1 milifarad, maka ketika di run ulang, nah, grafiknya akan berbentuk seperti kotak. Bisa dilihat untuk puncaknya itu 15 volt dan lembahnya minus 15 volt. Nah, ketika kita ganti nilai kapasitornya atau kapasitansinya menjadi 1 nanofarad ketika di run ulang, maka akan menghasilkan grafik yang stabil. Namun bisa dilihat untuk di awal-awal itu masih terdapat noise, walaupun hanya sedikit gitu. Nah, ketika kita coba run ulang dengan stop time-nya kita ganti menjadi 100 ms, maka kita coba run ulang ya dengan stop time 100 ms. Nah, kita cek V inputnya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat grafiknya. Untuk V outputnya juga demikian gitu. Nah, untuk memperjelas sebenarnya kita bisa zoom lagi gitu. Ketika kita zoom in di sini, yaitu nah, ketika kita ganti nilai kapasitansinya menjadi 1 mikrofarad, maka ketika di run ulang itu tetap 1 kilo ohm. Ya, ketika kita kemudian kita run run ulang, lagi, maka akan menghasilkan grafik yang seperti ini gitu.
Nah, ini bisa kita seperti zoom ini, ketika kita zoom untuk atau kita memperjelas. perbesar, Yang bisa dilihat ya. perbesar Nih, di kita bagian coba zoom sini. lagi. Nah, maka di sini untuk tegangan outputnya itu antara min 6 volt Nah, sampai bahwa dengan untuk 6 volt. puncaknya itu Jadi ada untuk minus 6 puncaknya volt itu sebesar dan 6 volt lembahnya dan untuk maaf, lembahnya untuk itu puncaknya sebesar itu min 6 6 volt. volt dan Sedangkan untuk lembahnya itu tegangan minus 6 input di volt. sini itu Sedangkan yang antara min 1 bawah volt untuk V sampai input dengan 1 volt. itu Jadi untuk puncaknya 1 puncaknya volt dan sebesar 1 lembahnya minus volt 1 volt. dan untuk lembahnya itu Nah, bisa sebesar min dilihat 1 juga volt. bahwa dari sini tuh Jadi terjadi di sini antara tegangan pergeseran fase input gitu. yang berwarna hijau di sini Mungkin dan cukup tegangan sekian, outputnya itu kurang lebihnya terdapat mohon maaf. perubahan fase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.